Nanti kalau saya bilang 6 langkah, teman-teman bisa jawab kuman hilang gitu ya. Kita coba 6 langkah Kuman hilang. Sekali lagi yang lebih semangat, 6 langkah Kuman hilang. Oke, mantap. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa mencuci tangan itu penting? Kan ini teman-teman kayaknya sudah tahu semua ya. Intinya itu menghilangkan kuman, bakteri, dan virus. Untuk kita cuci tangan itu sebenarnya hanya usaha atau ikhtiar kita untuk agar kita terhindar dari penyakit-penyakit gitu kan. Kita nggak tahu sumber-sumber penyakit dari mana aja. Nah, cuci tangan itu salah satu usaha kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Kan kasat mata juga nggak kelihatan kan nih bakteri apa yang di sini kan nggak tahu gitu ya. Nah, penyakit yang bisa dicegah itu mulai dari misalnya belum cuci tangan terus makan ya, jadi diare, atau misalnya menyentuh area wajah gitu kan, kayak kemarin waktu COVID-19 kan bisa melalui saluran pernapasan gitu ya, kena virus misalnya kan, terus ngupil atau jilat-jilat jari gitu kan, bisa langsung kena penyakit deh kayak gitu. Terus kapan cuci tangan? Nah, misalnya sebelumnya sudah saya sampaikan, sebelum makan atau setelah di toilet, menggunakan benda kotor. Nyambung lagi ke yang sebelumnya, dia bisa mengurangi resiko sakit, menurunkan angka absensi sekolah atau kerja. Seperti tadi ya kan, misalnya kita habis makan sakit perut, ada jadwal kuliah pukul 7 misalnya, terus kita nggak hadir kan gara-gara sakit perut, makan nggak cuci tangan. Terus akhir di apa bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Gimana sih cara nah ini ada peragaan sedikit ya, mungkin dari teman-teman bisa maju ke depan, salah satu angkat tangan atau ditunjuk telapak tangan, digosok-gosok telapak tangannya dengan air seperti itu. Lalu ke tangan. Hah? Sabunnya nanti ada di brosur ke sabun, kan nggak perlu ya di letaknya sabun kayak balik. Next. Lalu gosok sela-sela jari. Nah, sela-sela jari digosok, dengan kayak menempel, bisa hilang. Lalu kedua tangan mengunci seperti ini ya, kayak api-api gitu. Digosok. Nah, next. Nah, 5 gosok kaki jari, ini, terus ini. Nah, lalu untuk membersihkan kuku-kuku dari hal-hal yang menyedih seperti kedekat jari, lalu sudah, lalu dibersihkan dengan air mengalir dan dikeringkan. Akan bersih bebas kuman. Ini menggunakan hand sanitizer. Ini jika memang tidak ada air, tidak ada sabun, kita lagi keluar, lagi nongkrong misalnya ya, pengen nyemil mendoan tapi nggak ada tangan gitu kan, ya bisa pakai sanitizer. Juga masuk ke sela-sela makanan dan diri, tunjukkan jari-jari, bebas dari bakteri. Masuk ke sela-sela, dua tangan mengunci, jempol kanan dan kiri, tunjukkan jari-jari, bebas dari bakteri. Buat teman-teman yang mungkin mau bertanya atau sharing, bisa langsung angkat tangan. Jangan malu-malu, ayo siapa yang mau? Ya, kenapa waktu yang dibutuhkan buat cuci tangan itu 20 detik, kenapa masuk menit? Ini menjawab ya, sepengetahuan saya 20 detik itu waktu yang ideal untuk mencuci tangan. Soalnya kalau semuanya itu takut kelamaan, kan kita juga menghemat energi ya, menghemat air seperti itu. Makanya pakainya secukupnya, pakai sabun secukupnya, jadi pakai air juga secukupnya. Kalau sebenarnya kayak main air gitu cuci tangan, jadi kayak udah hilang sabunnya ini masih gini kan. Lucu gitu. Jadi kalau dari saya itu untuk menghemat air aja sih, dan waktu 20 detik itu udah cukup untuk menghilangkan segala bakteri yang membandel. Tadi dengan Kak siapa? Oke, terima kasih Kak Dian. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, nama saya Salviana. Izin bertanya, mana yang lebih efektif untuk cuci tangan itu, pakai sanitizer atau cuci tangan dengan air? Nah ini kan jika tidak ada air dan sabun ya, berarti ini pilihan gitu. Ini kalau hand sanitizer ini dia fungsinya hanya menghilangkan
kuman dan bakteri gitu. Tapi untuk membersihkan itu kita harus pakai air dan sabun. Misal kita main tanah-tanah, main kotor-kotor, misalkan nggak cukup cuma sanitizer gitu. Masih ada tanah-tanah yang lumpur-lumpur itu kan nggak bisa hilang dengan sanitizer gitu ya. Harus dengan tangan. Jadi ini hanya opsional. Misal tangan terlihat bersih ya, mungkin bisa menggunakan sanitizer. Cuma kalau kotor, kayak kuku-kukunya ada hitam-hitamnya gitu, kayaknya pakai cuci tangan lebih efektif gitu daripada yang sanitizer. Nama saya Salsa Bulan. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita dalam kondisi mau menanjak dalam keadaan harus kita membawa hand sanitizer, bahkan di atas kan kita bisa mungkin untuk mengeluarkan air kilo yang bisa digunakan. Tapi kalau di atas mungkin ada air mata air yang benar orang itu merasa itu tidak sangat benar. Nah, dalam posisi ini paling efektif itu kita bisa Logistik cuma bawa air botol gitu ya. Terus di atas ada disediain disediain kan, tahu saya ya, mata air juga yang digunakan nggak berhenti itu kan ada terus. Ya, dia terus pakai itu juga. Dia kan ada terus ya, nggak dipakai juga buang-buang gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Nah, kalau menurut saya lebih baik dipakai itu. Misal air habis juga bisa ulang gitu kan. Bisa itu dipakai. Menurut saya ya. Iya. Soalnya itu kalau nggak dipakai juga entah buat mandi, entah cuci tangan, buat isi air ulang, ya kan dia kebuang percuma gitu kan, nggak berhenti kan ya? Ya terusnya sih gitu. Jadi efektif, nggak efektifnya, efektif sih dipakai daripada terbuang-buang. Nah itu terus dia kan seperti itu Mbak. Karena jadi gini, walaupun kita udah tahu nih ada 6 langkah cuci tangan, tapi gimana sih cara membentuk kebiasaan cuci tangan? Misal kita kan tahu ya untuk ya biar nggak ada kuman, bakteri. Tapi semisal kita tetap makan nggak cuci tangan juga biasanya kita kan nggak pernah kenapa gitu. Jadi kayak gimana sih cara mengubah mindset setiap mau makan atau setiap berkegiatan itu harus cuci tangan? Menjaga kebersihan tadi yang nggak kenapa-napa itu kan tergantung kekebalan tubuh masing-masing ya kan, kita kan tubuh sistem imun yang beda-beda. Mungkin untuk teman-teman yang sudah dewasa ini sudah kompleks gitu sistem imunnya, tapi untuk yang masih anak-anak itu kan belum terbentuk secara maksimal. Mungkin dia nggak, kita kan bisa sakit perut langsung, bisa diare, entah jajan di luar gitu kan, bisa tergantung sistem imunnya. Terus yang kedua tadi membiasakan, nah itu balik ke individunya masing-masing, dijadwalin, diseringin atau diingetin terus nggak sama lingkungannya. Nah itu untuk sering apa enggak itu balik ke diri sendiri, kita nggak bisa kontrol orang lain gitu. Orang itu sendiri yang harus punya kesadaran pada dirinya sendiri. Kalau anak-anak ya misalnya kita sebagai yang lebih tua, bisa orang tua, bisa abang gitu kan, ya peran kita mengingatkan yang lebih muda. Kalau cuci tangan itu kan dianjurkannya untuk pakai air mengalir, kenapa nggak pakai air menggunakan? Kalau misalnya pakai air menggunakan itu apakah nggak maksimal bersihnya atau gimana? Meskipun kita ambil terus air menggunakan kan, terus kita cuci terus otomatis airnya kita buang gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Maksudnya apa bedanya sama kalau kita pakai air mengalir? Kalau air mengalir kan kita bisa mengontrol banyaknya sebagaimana ya. Kan kerannya kan bisa dikecilin, dibuka besar gitu kan, kita bisa mengontrol banyaknya. Terus kalau pakai menggenang, terus cucinya gimana? Masukin terus celupin gitu, terus buang, terus ambil lagi, masukin lagi, itu kan kayak tidak efisien, buang-buang air seperti pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi balik ke ya pantas nggak pantasnya aja gitu, ini buang-buang air apa enggak gitu kan, kita juga mikirin penggunaan air juga. Kalau dari saya seperti itu Mbak. Apakah ada sanggahan? Apa sudah cukup? Tapi kalau soal bersihnya gimana? Untuk kebersihannya sepertinya kurang maksimal. Soalnya di mana-mana juga tempat-tempat pencucian bukannya pakai gayung tapi pakai keran. Kalau pakai air genangan itu maksimal, mungkin nggak ada pengadaan keran-keran air. Bahkan ya kalau kerannya mulai kotor itu gimana? Atau airnya juga kotor? Nah itu kembali ke lingkungannya untuk terus memantau apa yang terjadi dengan fasilitas kesehatannya, kan kebersihannya seperti itu. Kan kembali ke kesadaran masing-masing. Kan juga ada pemantauan rutin seperti itu biar kompleks. Terima kasih, cukup. Wow. Enam langkah